Kalian sudah bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bisa, Ya, Bu. baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi kali ini kita akan kuliah matematika diskrit mengganti pertemuan pada hari Senin kemarin ya. Sebelumnya mohon maaf Senin kemarin belum bisa mengajar karena ada keperluan mendadak. Kemudian untuk hari ini kita itu akan bahas tentang pewarnaan graf. Jadi ini salah satu aplikasi dari teori graf ya. Jadi pewarnaan graf itu ada dua macam, yaitu pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Yang dibahas di sini itu adalah yang pewarnaan simpul saja ya. Jadi pewarnaan simpul itu apa sih? Pewarnaan simpul di sini memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetanggaan itu mempunyai warna yang beda. Di sini kita catat ya, mempunyai warna yang berbeda untuk graf yang bertetanggaan. Kita bisa ceknya dari mana? Ini kalian kan di sini bisa lihat yang merah, yang merah, merah ini ya, merah untuk graf A. Merah di sini dia kan bertetanggaan dengan kuning, kuning, biru, hijau ya. Dia tidak bertetanggaan dengan warna yang sama, tidak bertetanggaan dengan warna merah juga. Sama, misalkan yang kuning, kuning bertetanggaan dengan merah, merah, biru. Dia tidak bertetanggaan dengan kuning juga. Sama kasusnya dengan yang B di sini. Itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus dengan teori graf. Nanti ada penjadwalan, kemudian ada pemilihan ruangan, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, untuk aplikasi pewarnaan graf itu bisa kita gunakan untuk mewarnai peta antara daerah satu sama lainnya kan tidak boleh sama seperti itu ya. Itu peta terdiri atas sejumlah wilayah ya. Wilayahnya dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Nah, peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetanggaan ini memiliki warna yang berbeda ya, antara negara A sama negara B itu beda, harus beda seperti itu. Caranya bagaimana? Biar tidak sama warnanya, kita pakai teorema graf. Ini yang bisa kalian lihat. Di sini kan antara tetangga satu, maaf, negara satu dengan negara yang lainnya itu kan beda ya, yang bertetanggaan. Contohnya yang Sudan di sini, ini tetanggaannya tidak ada sama yang kuningnya sama seperti negara Sudan di sini. Iya, kalian ini. Ini kan warnanya beda semua yang sebelahnya. Beda semuanya ya. Tapi kita itu tidak melulu harus satu negara satu warna itu tidak. Yang penting yang bertetanggaan itu tidak sama. Seperti itu. Itu untuk pewarnaan di peta ya. Kemudian ini caranya bagaimana? Cara menyelesaikannya, nyatakan wilayahnya ini sebagai simpul dan batas antar dua wilayah ini sebagai sisi. Nah, selanjutnya mewarnai wilayah pada peta berarti ini mewarnai simpul pada graf ya yang berkoresponden ya. Awalnya nanti kita memilih yang degree-nya paling banyak. Setiap wilayah tetanggaan harus mempunyai warna yang berbeda ya. Di sini warna setiap simpul itu harus berbeda yang bertanggaan. Contohnya di sini yang A. A di sini adalah suatu peta. Kemudian
Yang B di sini kan sudah peta dan graf yang merepresentasikan dari peta tersebut ya. Tadi representasinya bagaimana? Wilayahnya itu kita anggap sebagai simpul, kemudian yang bertetanggaan itu sebagai sisi. Biar lebih paham, saya langsung ini kan. Ini kan wilayah 1 ya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 4, wilayah 8. Seperti ini. Kemudian 2, ini yang garis ini ya. Garis itu adalah yang wilayah yang bersisian. Kalau nggak bersisian, nggak usah dibuat garis. Nah, seperti ini. Seperti ini. Bersisian. Ini juga bersisian. Ini bersisian ke sini. Ini bersisian ke sini. Di sini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke 7. Seperti itu. Dari menentukan grafnya, kira-kira ada masalah tidak? Kira-kira ada masalah tidak? Belum ada ya? Yang lain itu baru Mas Abdillah yang berkomentar. Yang lain bagaimana? Ada masalah tidak? Belum, Bu. Belum, saya lanjutkan ya. Nah, yang biru ini tadi kan grafnya ya. Grafnya kalau kita keluarkan hasilnya kayak yang C di sini. Itu graf dari peta tadi. Kemudian kita harus mewarnai. Cara mewarnainya bagaimana? Setiap simpul itu tidak boleh, simpul yang bertetanggaan itu tidak boleh sama. Kira-kira bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Kan kalau misalkan kita langsung merah, kuning, jingga, putih seperti itu kan nanti bisa jadi warnanya kelebihan atau dua simpul memiliki warna yang sama ya. Caranya bagaimana? 7 ke 5 memang tidak ada. 7 ke 5. Itu kan ada 7 ke 5. Yang garis biru itu loh, Bu. Oh iya, yang punya saya ya? Belum ya? Iya, Bu. Iya, iya. Belum di garis. Ya. Terus ada koreksi lagi? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara apa namanya mewarnai biar lebih ringkas dan lebih cepat? Coba saya cek ini ada teorema Whirlpool tidak? Sebentar. Oh, tidak ada. Nanti saya akan sampaikan caranya untuk
Ini ya. Ini kita menggunakan mewarnainya. Di sini kita menggunakan algoritma Whirlpool. Ya. Langkahnya bagaimana? Kita urutkan simpul-simpul dari grafnya itu yang berderajat yang menurun. Ini dari derajat tinggi ke rendah dulu ya. Di sini yang pertama urutkan simpul dari graf dalam derajat menurun. Langkah kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama. Dan simpul lain yang tidak bertetanggaan ya. Yang tidak bertetanggaan dengan simpul pertama tadi. Itu. Kemudian ketiga, itu derajat dimulai dengan pewarnaan dimulai simpul derajat dimulai dari derajat yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, ulangi penambahan warnanya ya. Sampai semua simpul selesai. Selesai diwarnai. Itu ya, ini algoritma Whirlpool. Jadi kita itu mengerjakan ini, ada konsepnya. Warnai degree dari paling yang banyak ya. Kita dari degree yang paling banyak. Tadi kita kan ada ini ya. Sebentar, ini kan ada C ini. Degree yang paling banyak yang mana? Degree yang paling banyak dari graf C. Yang paling banyak yang mana? Yang 4, 5, 7, 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Kalau ada yang sama seperti ini, silahkan pilih salah satu. Ya. Yang 4 atau yang 5 dulu? Yang 4 dulu aja, Bu. 4 ya. Misalkan 4, Bu. di sini Ya. kita warnai dengan apa? Biru ya. Tidak harus sama dengan jawabannya sini, warnanya nggak masalah, bebas. Biru. Kemudian, simpul yang tidak berhubungan dengan 4 apa? 3. 3, 6. berarti di sini juga biru. 6 juga biru. Terus
2 masuk, 1 masuk, 8 masuk, 7 masuk, 5 masuk. Udah. Bu, itu. Udah ya. Setelah itu, derajat di bawahnya atau yang sama. Yang sama tadi 5 ya. Ini kita kasih apa? Misalkan merah. Merah. Yang tidak berhubungan dengan si merah apa? Yang tidak berhubungan dengan 5. 8. 1, 8. 1 dan 8 ya. Ini juga merah. Ini juga merah. Kemudian 7 masuk ya. Kemudian yang belum diwarnai yang mana? 2 sama 2, 7. 2 dan 7. Ini derajatnya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama ya. Silahkan pilih salah satu. Misalkan yang 2. 2 kita warnai kuning. Kuning. Nah, yang tidak berhubungan dengan 2, 7 ya. 7 7, kan Bu. tidak berhubungan Iya. ya. Berarti kita warnai kuning. Ada berapa warna ini berarti? Merah, biru, kuning. 3 ya. 3, Bu. Merah, biru, kuning. Coba kalian perhatikan. Di sini kalau kalian tidak menggunakan teorema Whirlpool, coba kita yang D sama E ini. D sama E. Ini kan tidak menggunakan teorema Whirlpool ya. Dia warnanya banyak sekali. Misalkan dalam kasus misalkan pemilihan tempat ya. Tempat seperti itu, kalau tempatnya yang dibutuhkan banyak, kan juga tidak efektif ya. Jadi, untuk pewarnaan yang paling efektif itu kita menggunakan algoritma Whirlpool. Ini caranya ini tadi ya. Kalau yang D ini, dia pewarnaan simpul memiliki warna yang beda. Yang E warnanya 4, untuk 8 simpul itu 4. Kalau yang pakai algoritma Whirlpool tadi, itu berapa? 3 ya. Biru, merah, kuning, itu saja. Gitu. Lebih efektif dan efisien. Ada pertanyaan? Contohnya misalkan kalian dalam pembuatan jadwal. Jadwal itu harusnya bisa dijadikan 3 hari, tapi kalau dijadikan 4 hari kan malah tidak efektif juga ya. Malah istilahnya membutuhkan banyak waktu yang tersia-sia. Kalau kalian metodenya tepat kan apa istilahnya bisa 3 hari ya. 3 hari lebih efektif. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Coba. Ini tidak perlu saya rasa. Aplikasi lain dalam pewarnaan graf. Misalkan, terdapat 8 orang mahasiswa, 1, 2, 3, 4, sampai 8, dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. A, B, C, D, E. Nah, tabel ini itu merupakan matriks ya, 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ ini berarti mahasiswa I memilih mata kuliah C, sedangkan 0 itu menyatakan mahasiswa tidak memilih mata kuliah J. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi mahasiswa 1 di sini dia ambil kuliah B dan E saja. Mahasiswa 2 dia mengambil mata kuliah B dan D. Dan seterusnya. Itu. Kemudian yang ditanyakan di sini apa? Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan
untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktu dengan jadwal kuliah yang lainnya yang diambil. Kira-kira bagaimana? Simpulnya apa sih? Kemudian sisinya apa? Simpulnya apa? Sisinya apa? Hmm? Simpulnya apa? Simpulnya mata kuliah, Bu. Sisinya ada Simpulnya mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. ya simpul. Udah ada ya. Simpulnya itu mata kuliah. Kemudian sisinya itu mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Kita buat mata kuliahnya tadi ada berapa sih? Mata kuliahnya tadi ada 5. A, B, C, D, E ya. Di sini ya. A, B, C, D, E. Ini mata kuliah. Kemudian sisinya itu adalah mahasiswa yang mengambil dua mata kuliah tersebut. Misalkan di sini mahasiswa 1. Mahasiswa 1 itu dia mengambil mata kuliah B dan E. B dan E ya, berarti di sini kalian cukup menggariskan B dan B ke E ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa 2 itu B dan D. B dan D. B dan D. Seperti ini. Kemudian mahasiswa ketiga itu C dan D. C dan D. C dan D. Kemudian mahasiswa keempat itu A dan B. A dan B. Terus mahasiswa kelima itu adalah B dan D ya. B dan D sudah ada, tidak perlu dihitung lagi. Mahasiswa keenam dia C dan D. C dan D sudah ada lagi. Mahasiswa ketujuh itu adalah A dan C. A dan C. Mahasiswa ke-8 CD. CD juga sudah ada. Seperti ini ya. Ada pertanyaan dalam menggambar grafnya? Ada pertanyaan tidak? Enggak, Bu. Tidak. Selanjutnya kita akan mewarnai. Mewarnainya tadi bagaimana? Kita kasih warna di simpul yang memiliki degree paling banyak. Degree yang paling banyak, degree simpul apa? Simpul? B. B ya. B kita kasih warna merah. Kemudian yang tidak berhubungan dengan B apa? C. C. C kita kasih warna yang sama karena dia tidak berhubungan. Selanjutnya masih ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada.
Setelah itu kita cari degree yang paling banyak lagi yang belum diwarnai. Dalam kasus ini ada A, D, E. Yang paling banyak yang mana? A dan D. A Ya, dan D ya. Kita pilih salah satu saja. Kita kasih warna misalkan hijau. A-nya. Yang tidak berhubungan dengan A, apa ya? D dan E. Enggak. D ini juga tidak. Terus E juga tidak ya. Jadi hanya cuma butuh dua warna ya. Warna hijau dia adalah apa? A, D, E. Kemudian warna merah itu adalah B dan C. Artinya bagaimana sih ini? Artinya bagaimana? Artinya mata kuliah tadi yang ditanyakan kan berapa hari ya? Berapa hari kita butuh apa namanya untuk menjadwalkan ujian tersebut? Yang dibutuhkan itu butuh 2 hari. Hari yang pertama itu ujian mata kuliah A, D, dan E. Hari kedua ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Hari kedua itu ujian mata kuliah B dan C. Seperti itu ya kesimpulannya. Dari sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada? Ini sudah, ini sama ya, 2. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini ada tugas mengerjakan yang nomor 6 sini. Sama saya akan menjelaskan untuk UAS-nya. Ini jadi tugas ya. Bisa ya? Ada kesulitan nggak kira-kira? Dicoba dulu ya, nomor 6 ya. Iya, Bu. Ya, nanti silakan dicoba sebagai tugas hari ini. Kemudian setelah itu saya akan apa namanya? Menjelaskan untuk ujian. Maaf Bu, nggak ada suaranya itu. Sudah ada suaranya, Bu.
Bu. Padahal saya sudah bicara panjang lebar. Ya, terima kasih. Saya ulangi ya. Ya, Bu. Saya ulangi. Untuk ujiannya itu adalah project. Jadi kalian buat suatu penelitian itu menyelesaikan suatu masalah di lingkungan kalian sesuai dengan yang kalian pelajari. Untuk penyelesaiannya sesuai dengan misalkan teori graf atau misalkan dengan aljabar boolean seperti itu. Referensinya kalian boleh ambil dari jurnal, tidak boleh dari blog ataupun tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Buku juga tidak boleh, bolehnya dari jurnal, ya. Kemudian ketentuannya nanti ada satu saja materi yang berbobot. Nanti saya bagi satu kelompok itu ada 2 mahasiswa ya. Ini jumlah mahasiswanya ada berapa? 24. 24, berarti nanti ada 12 kelompok, kemudian kalian bikin suatu project, misalkan contohnya ya, misalkan kalian aplikasi pewarnaan graf dalam pengaturan lalu lintas di perempatan tipes, misalkan seperti itu. Bisa ya? Atau kalian ambil dari jurnal boleh. Nanti itu banyak sekali aplikasi graf, tapi saya mengizinkannya hanya jurnal ya. Kalian boleh ambil dari jurnal atau menyelesaikan sendiri. Mencari kasus sendiri itu yang seperti apa? Tadi saya mencontohkan aplikasi pewarnaan graf dalam pengaturan lalu lintas di perempatan tipes, itu contoh ya. Itu kan kalau di jurnal belum ada, nanti silahkan kalian ambil itu. Atau kalian boleh ambil dari jurnal, biasanya kalau jurnal itu lebih kompleks. Nah, nanti kalian presentasikan ke saya pada saat jadwal ujian. Ini kan pertemuan keberapa? Pertemuan ke-13 ya? 14. 13 apa 14? 13? 14 ya? 14. 14. Nah, besok pertemuan ke-15 masing-masing kelompok harus sudah laporan ke saya, mau presentasi soal apa, sumbernya dari mana, apakah kalian memang project benar meneliti sendiri atau mau ambil dari jurnal apa. Silahkan nanti kalian konsultasikan pada waktu pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16 itu sudah harus final. Kalian sudah harus presentasi ya. Presentasinya nanti tidak hanya sekedar presentasi, tapi kalian itu presentasi kemudian saya tanya jawab. Ada sesi tanya jawab dengan saya. Akan saya tanyai itu bagaimana penyelesaiannya, bagaimana, seperti itu saya tanyai. Harus paham apa yang kalian presentasikan otomatis ya. Jadi tidak boleh asal-asalan karena ini adalah nilai UAS, nilainya sangat besar sekali ya. Itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sampai sini. Materi saya yang bagi, kelompok saya yang bagi. Ada pertanyaan dulu? Dereng, Bu. Belum, Bu, belum. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya bagi kelompoknya dulu ya.
Ya, ada apa Mas juga? Kepencet, Bu. Hmm. Baik, di sini saya lihat ada 25 ya. Nanti silahkan bilang satu mahasiswa yang tidak aktif itu siapa. Pinten, Bu. Ini ada 25. Nanti saya bagi dulu ya. Maaf, Berapa? Bu, 24. Ini di 24. absen itu ada 25 itu. Saya cek dulu ya. Coba sekalian Sylvester absen. ada ya? Sekalian absen. Bu. Oh, sekalian absen. Ini ada berapa mahasiswa? Ini 21 ya. Berarti Abdillah Rohmat ada nggak? Hadir, Bu, hadir. Ya, Bintang Saputra. Ada, Bu. Sylvester ada nggak? Nggak ada ya? Itu aktif juga ya? Di kuliah lain. Biasanya aktif, Bu. Tapi Oh, nggak iya. tahu kok nggak join. Oh ya. Ferry Andi. Ferry Andi. Ada tidak? Biasanya ada ya? Ada, Bu. Ya, biasanya ada. Marendra. Ada, Bu. Oh ya. Muhammad Khairun. Ada, Bu. Daniel. Ada, Bu. Ilham. Ilham Cahya. Nggak ada ya? Biasanya aktif nggak ini? Aktif, Itu Bu. Aktif. Ilham Cahya ada ini. Kemana nih Mas Ilham? Pergi entah kemana. Mas Ilham nanti silakan absen. Kemudian Ashari. Ada, Bu. Ya. Hadir. Heri Apuhail. Nggak ada ya. Trijoko Purnomo. Hadir, Bu. Ini Ipung Graf itu Trijoko. Ya, Bu. Trijoko, Bu, niku, Bu. Ipung graf niku. Ya. Abdillah Rohmat. Ada. Saya udah tadi, Bu. Ya. Farid Fadlu. Farid. 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 Nggak ada ya. Farid Fadlu ini ada. Nggak ada orangnya. Farid Fadlu nggak ada. Terus Alwan. Hadir, Bu. Ya. Bintang Aji. Ada ya. Saya sudah, Bu. Ya. Dirga Tirta. Ada, Bu. Ya. Reno Ageng. Ada, Bu. Bagas Aji. Ada, Bu. Muhammad Ardan. Ada, Bu. Muhammad Arif. Tidak ada ya? Biasanya masuk nggak ini? Muhammad Arif. Masuk. Biasanya masuk ya? Davin. Hadir, Bu. Bagas Irhas. Ada, Bu. Oki Lukman. Nggak pernah hadir, Bu, kayaknya, Bu, itu. Itu yang nggak aktif. Oh, Bu. berarti Oki Lukman ya yang pernah nggak hadir? Nggak pernah hadir. Iya, nggak pernah hadir. Ira Nur Hidayah? Ada. Hadir, Bu. Ya. Dwi Nur Rahmawati? Hadir, Bu. Ya. Valendra? Hadir, Bu. Ya. Mas Valendra nggak ketiduran lagi kan? Alhamdulillah enggak, Bu. Bambang Setio? Bambang Setio? Tidak ada ya? Itu ada, tapi tulisan ada, tapi orangnya nggak ada. Yang belum absen di e-learning silahkan absen dulu. Ini masih banyak yang merah. Saya akan bagi untuk kelompoknya. Silahkan catat ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Sudah siap mencatat kelompok kalian? Sudah siap mencatat? Ya. Sylvester sama
Mas Bambang Setio. Kemudian Ferry Andi sama Valendra. Dwi Nur sama Ira. Kemudian Mahendra Prabowo sama Muhammad Khairun. Daniel Septian sama Ilham Cahya. Ashari sama Heri Abu Hair. Tri Joko sama Abdillah. Farid sama Alwan. Bintang Aji Saputra sama Dirga Tirta Kusuma. Reno Ageng sama Bagas Aji Saputra. Muhammad Ardan sama Muhammad Arif. Davin sama Bagas Ilhas Ramadan. Itu ya kelompoknya. Untuk materinya, nanti silahkan kalian pilih antara aljabar, aplikasi dari aljabar Boolean atau teori graf. Teori graf kan banyak sekali ya. Nanti silahkan apakah itu pewarnaan, kemudian aljabar Boolean juga banyak sekali aplikasinya. Kemudian di teori graf sendiri juga ada jarak terpendek, ada pewarnaan, seperti itu juga ada. Nanti silahkan pilih sendiri. Kalian boleh langsung cari kasus di lapangan, atau kalian cari dari jurnal. Kalau dari jurnal, otomatis kalian hanya mempelajari jurnal tersebut ya. Mempelajari jurnal tersebut, terus dipahami, terus dibikin PPT, dipresentasikan. Ya, dipresentasikan saat UAS. Begitu. Ada pertanyaan untuk sistematika UAS matematika diskrit? Satu kasus saja. Yang penting catatannya di sini, kalian benar-benar paham apa yang kalian presentasikan. Semakin bagus materinya juga semakin bagus nilainya. Semakin ringan materinya, semakin biasa juga nilainya. Apalagi kalau ditambah tidak paham ya. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada? Belum, Bu. Ya, baik kalau begitu. Tadi latihannya silahkan dikerjakan dulu ya. Untuk pewarnaan graf yang satu latihan tadi. Kemudian nanti silahkan diskusi dengan masing-masing kelompok mau mengambil materi apa. Kemudian minggu depan kalian sudah harus bawa topik mau mengangkat tentang apa. Kalau kalian ambil jurnal, berarti kalian sudah harus menunjukkan jurnalnya ke saya, ya. Kalian mau mempelajari tentang apa? Seperti itu. Itu ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Bagaimana? Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti saya cukupkan. Terima kasih untuk partisipasi kalian di perkuliahan saya. Tetap semangat kuliah daringnya. Tetap jaga diri. Ini COVID baru merebak di mana-mana. Jangan sampai kalian terkena ya. Kalau tidak ada perlu, tidak usah keluar rumah saja. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya nanti akan saya share.